Woi. Ketua Komisi 4 DPR RI. Wah, terima kasih. Iya. Terima kasih sama-sama kita. Duluan ya tadi. Ya, barusan Ya, sama-sama kita. 1 menit. Ayo. Ini, waduh, terima kasih ya, udah mau ditemuin ya. Ini ibunya ya. Iya. Gimana apa kabar? Sekarang kurang fit, Pak. Kenapa kurang fit? Karena masih trauma. Masih trauma ya. Masih banyak orang datang juga. Ya nggak apa-apa, semangat terus ya, semangat terus. Jangan berhenti semangatmu yang kau bangun sejak kecil. Ya. Wah, kamu luar biasa. Makanya saya datang jauh-jauh deh sini. Kalau kau nggak hebat, mungkin hanya teman-teman aja yang datang sini. Tapi karena kau hebat, wah, betul-betul luar biasa ya. Bapak mana, Bu? Bapaknya ada. Ada ya? Lagi sholat ya. Oh, lagi sholat. Terus, ya Bu ya, semangat Bu ya. Masa Pak silakan. Mari deh. Pemkot abis main cabut laporan itu nggak ada klarifikasi minta maaf ataupun apa kan. Tapi betul nggak kau ditekan nggak? Disuruh minta maaf? Iya, itu kalau minta maaf di TikTok itu memang dari hati nurani Fadia karena sistem keluarga pun harus tahu di mana salahnya kan, harus mengevaluasi diri sendiri. Makanya Fadia minta maaf di TikTok itu. Tapi kalau untuk tanda tangan di Polda saat itu itu ditekan sama PPA. Suruh tanda tangan, kamu Ya, mencabut itu? Awalnya Fadia nggak tahu kalau misalnya di Polda ada rapat. Dan Kau diundang? Iya, katanya suruh aja mau ngambil keterangan, katanya kan terkait Debbie Ceper yang saat melecehkan itu kan. Jadi ya udah, ternyata kata Ibu Iin PPA itu nanti diadakan rapat ya di Polda. Loh, kenapa? Kamu harus tanda tangan di sana. Iya. Terus dia bilang, ini bapaknya enggak? Wah, Bapak. Dia mengidola Bapak tuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, masih. Dimintai keterangan. Iya, Mama saksi sebagai Debbie Ceper. Kalian berdua? Datanglah ke ruang siber itu. Di ruang siber itu cuma aja ada Fadia, ada Mama, polisi nggak ada, pengacara yang didampingin dari polisi pun nggak ada. Cuma ada Ibu Iin PPA sama teman-temannya yang lain. Dia bilang, kamu nanti di atas ada rapat, kamu harus tanda tangan. Terus Fadia bilang, loh kenapa Fadia tanda tangan? Kalau misalnya Pemkot udah tahu Fadia anak-anak ya seharusnya memang harus dicabut laporannya. Fadia bilang, nggak bisa, kata dia, kamu harus tanda tangan tetap, nanti kamu surat menyurat akan disusahkan dan kamu akan cacat dihukum sama negara. Kalau kamu mau kuliah ataupun sekolah nanti, kamu SK untuk Kelakuan baik, itu dicek dulu, kamu bakal cacat, nggak bisa ngapa-ngapain kamu, katanya. Ya itu yang membuat hati Pak Degar untuk tanda tangan. Akhirnya memang tanda tangan, tapi tidak di depan polisi. Tidak di depan polisi, hanya Naskahnya yang buat siapa, Dek? nggak tahu Pak dia. Tiba-tiba sudah ada? Sudah ada. Kau sempat baca? Sempat baca. Apalah yang bisa kau simpulkan, yang substansi dari surat itu? Di dalam surat itu katanya Pak dia nggak boleh mengulangi sikap yang Pak dia menyebutkan 2 kata yang tidak etis itu, ya udah nggak apa-apa, itu kan memang benar kan. Terus tentang pencabutan Pemkot aja cuma 2 poin itu. Itulah, tapi kau baca ya, tapi terus langsung tanda tangan, tapi tidak ada polisi di situ. Kalau tanda tangan itu ada polisinya. Oh, ada polisinya, tapi waktu ditawarkan oleh Ibu PPA itu nggak ada polisi itu. Nggak ada sama sekali. Artinya bahwa dari rumah kalian itu sebenarnya sama ibu ya, itu ke sana itu untuk dimintai keterangan atas viralnya apa inilah berita begitu ya. Habis itu kalian balik. Iya. Tapi sama sekali Pak Wali Kota pernah nggak ketemu? Itu Pak dia yang datanginya ke Pasar Tawang Banjar. Setelah peristiwa ini? Enggak, sebelum. Nah, setelah peristiwa ini enggak? Enggak ada sama sekali. Yang yang katanya mewakili Pemkop itu Gempita. Pak Gempa itu pernah ketemu? Sekali di rapat Polda aja.
Itu pun dia nggak ada menyimak omongan Fadia kan minta izin beri ruang Fadia untuk bicara tentang permasalahan nenek kan. Jadi Fadia tuturin tuh semuanya dari 2013 semuanya kan, tekanan-tekanan yang terjadi selama itu. Tapi Pak Gempa cuek aja, dia main HP aja, nggak mendengarin. Nggak mendengarin. Oh. Jadi pernah ya bertemu dengan tapi katanya dicuekin lah begitu enggak ini. Wali kota sama sekali enggak ya setelah pelaporan itu. Enggak ada ya. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Pegawai lain selain Pak Gempa? Pak Gempa sama ada namanya Pak Hendra. Tapi nggak tahu dia Hendra itu bagian apa? Nggak tahu bagian. Kalau unit PPA-nya itu kan Pemkot itu, Ya, Pak ya. Ibu siapa? Pemprov itu. Iya, ini ya. Nah, ya itu yang waktu itu bukan PPA-nya dinas. Bukan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi. Bukan PPA-nya unit polisi, bukan. Ya. Oh, jadi itu sebelumnya kau udah pernah ditemuin oleh Ibu PPA itu? Iya kan pagi. Sebelum ke Polda? Sebelum ke Polda ya kan gara-gara cuitan Pak Mahfud MD di Twitter itu kan katanya disuruh lindungin anak itu dan jernihkan masalahnya. Katanya nggak lama pagi itu Fadia sama Mama ditelepon sama Bu Iin suruh datang ke PPA provinsi. Jadi saat itu masih ya baiklah semuanya, dia bilang semangat ya nanti kalau ini apa-apa kabarin gitu aja dia. Terus nggak lama di Polda itu berubah drastis langsung. Ya dia nyuruh Fadia harus maksa tanda tangan sama nakut-nakutin. Itu yang nakut-nakutin, misalnya nggak bisa kuliah lagi, aktenya nggak ada, macam-macam lah. Artinya dipersulit lah begitu ya. Dinas PPA, iya. Bahkan saya juga Pak dibilang kalau ibu tidak bisa nasehatin anaknya, kata ibu bisa jadi tersangka juga Bu. Kata ibu ini tuh. Kata ibu Iin. Oh, itu langsung. Iya Pak, benar loh Pak. Langsung ibu pun bisa jadi tersangka, kata kalau ibu tidak bisa nasehatin anaknya, katanya Pak. Astaga. Padahal anak saya korban Pak. Iya betul. Anak saya di bawah umur Pak, dilaporkan sama Pemkot, aku sangat terkejut Pak. Sampai sekarang pun sekeluarga kami kena semua Pak, termasuk anak saya yang paling besar itu. Padahal anak saya yang besar lagi bikin nyusun skripsi, sampai dia ada nyusun skripsi Pak, memikirkan. Jadi kakaknya si Padilla. Iya, kakaknya Padia, ditambah lagi sama siapa komedian Debbie Ceper yang melecehkan anak saya. Apa katanya? Katanya bilang gaji dan kerja apa yang gajinya sehari menghasilkan uang 1,3 miliar selain ngangkang kata dia. Selain ngangkang. Yang ngomong itu siapa? Debbie Ceper itu. Debbie Ceper. Dia juga komennya dari cuitan Pak Sarifasya. Iya. Pak Sarifasya Pak ngomong sama Debbie Ceper. Ada kok Pak screenshot-nya. Kontekan dengan Pak Wali Kota. Iya. Ditambah lagi sekarang Pak Mahfud MD katanya anak kami memfitnah kantor polisi. Padahal anak kami sama sekali Pak tidak memfitnah kantor polisi, apalagi bapaknya seorang anggota juga, begitu juga datuk kakeknya seorang. Bapak belum pensiun toh? Belum, tapi bapaknya dalam keadaan sakit Pak. Iya, tapi belum pensiun toh? Masih sekali ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara Pak. Sambil berobat, sambil dinas. Apa sakit Bapak? Bapak itu tahun 2000 lagi di Aceh kan, menjalankan tugas negara. Itu ada bentrok gitu Mah ya. Iya, tadinya kami tugasnya kan di Kedung Halang Brimob. Di situ? Iya. Pernah ditinggal di situ? Pernah. Ya, Mama juga asal sana kan. Pernah di sana? Iya, saya asli sana Pak. Iya Bu. Cuman karena bapaknya nih sakit, waktu tahun 2000 dikirim ke Aceh. Jadi orang tuanya bilang sama komandannya kan, gimana baik kita dipindahkannya ke sini biar dekat dengan keluarga katanya. Ditambah kemarin keadaan anaknya ini, ditambah lagi dilaporkannya ke Propam suami saya Pak, tambah laporannya apa? Karena apa? Sekitar 2017 iya, perusahaan itu bilang kan kalau ayah ini memalak mobil yang lewat, menyetopi mobil sama membacking warga sekitar. Sedangkan saat itu kami lagi di Bogor. Untuk Bapak di sini? Enggak, ikut semua Pak. Satu keluarga untuk nganu nenek kan. Iya. Soalnya mau ke Istana Negara, ke Menkumham RI yang daerah Menteng juga itu kan. Iya. Jadi saat itu pas pulang sebulanan ke rumah, ayah dinas pulang jam 4 sore, tiba-tiba oknum propam rame datang ke rumah, ngepung rumah kan. Jadi salah satunya bilang gini, ayo ikut saya ke Polda kata. Terus ayah saya terkejut kan, baru pulang dinas, loh kenapa Pak katanya,
selesaikanlah dulu masalah baik-baik, bicarakan dulu, kata. Mana surat perintah Kata pemanggilannya? bapak. Nggak ada, katanya. Kamu ikut aja ke Polda, kita jelasin sana. Didampingilah sama mama saat itu. Fadia dan kakak yang tahu di kepung rumah pun ketakutan saat itu kan. Dengar cerita dari mama, katanya di sana ayah diintimidasi, ayah pun dicekek lehernya dari belakang. Iya. Depan saya sendiri, Pak. Iya, dia bilang Komandannya langsung buka kopel depan saya, buka. keluarin pistol, dia Bilang. bilang, kamu jangan pura-pura gila, nanti kamu saya bikin gila, kamu saya penjarakan kamu ya. Ayah yang tahu, yang memang dari Aceh, terkena mental psikisnya capek, itu pun langsung terserang sampai sekarang. Itu Fitnah dari fitnah perusahaan. Nggak lama dari situ kan mama ngelaporin ke Mabes Polri langsung kan tentang itu. Jadi perusahaan itu main cabut laporan aja karena memang nggak terbukti iya, ada betul. salah. Akhirnya dicabut. Dicabut tapi sebab tidak ada pihak sama saja. sekali kami minta maaf Nggak apa-apa. ada. Nggak ada. Buktinya, kami ada buktinya. Memang dikirim surat kan mama. Ditambah lagi sekarang anaknya difitnah macam ini, Pak. Dibilangnya dihinanya tambah jadi bapaknya ya. Enggak, artinya kami datang untuk mensupport supaya cepat sembuh ya. Kami bantu, Pak, minta tolong sangat. Iya, Lagi ada iya. Bapak sini, kapan lagi kami ketemu dengan Bapak kan? Ya ini udah datang, Bu. Nah itulah, Iya. entah kapan lagi kami bisa Iya. ketemu dengan Bapak, kami mau perlindungan anak kami. Dari pihak Pemkot pun, ibaratnya tidak ada basa-basinya kepada kami minta maaf atau apa untungnya bagi anak kami, tidak ada Iya. sama sekali, Pak. Bahkan kami sekarang untuk sekolah pun tidak memikirkan lagi gimana untuk dia ini sekolah, Pak. Cuma saya memikirkan kondisi anak saya untuk sekarang. Bahkan biasanya tidak pernah marah-marah, sekarang kalau ditanya saya marah-marah. Marah-marah dia. Tidur terus hariannya. Padahal Wah, tidak pernah harus tidur. semangat. Siang tidak pernah tidur, padahal kata dia kalau tidur mak rasanya enteng, pala kami mah katanya. Pas dibilang dia dilaporkan Pemkot, Pak, hujan-hujan dia pergi sama ke rumah datuknya minta anter. Kebetulan datuknya pun dengan bapak kan, kalau udah tunggu sini kau kirim deh sama Komnas HAM, kata sama Pak kasih raid, kata abahnya nih kan. Nah itu bagus kata abahnya. Dia pas dengar dari datuknya, tidak bakal dek di penjara dek katanya. Adek ini di bawah umur katanya. Sampai hujan-hujan fotonya ada, Pak. Saya foto hujan-hujan deras, maghrib-maghrib minta antar ke Pak datuknya, Pak. Sudah selesai dari datuknya kan, mungkin seumuran bapak juga lah datuknya kan, baru tenang. Tenang ya. Baru Jadi tenang. tambah tenang lah kalau saya sudah datang lagi, Dek ya. Jadi adik itu bukan pelaku pidana. Jadi apa yang kau lakukan itu adalah merupakan hakmu bersuara kepada siapapun, termasuk kepada Pemkot. Gak ada pidananya di situ. Jadi kalau justru kamu kritik itu adalah hakmu mengkritik. Kau juga bisa kritik ayahmu, ya, kritik lingkungan sosialmu kalau tidak ada katakanlah tidak nyaman gitu. Bahkan bisa kritik pemerintah yang yang membangun Jambi ini gitu. Jadi ada misalnya kritikmu itu adalah suaramu yang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang loh, Le. Bukan saya loh, bukan tetanggamu, bukan bapamu. Tapi undang-undang menjamin setiap anak di belahan dunia ini, ya, dimanapun, itu berhak untuk menyuarakan pendapatnya, pandangannya sebagai hak partisipasi. Jadi yang kau sampaikan itu, yang saya dengar sejak tahun 2013 ya, sudah mulai kamu nanti cerita ya, sejak 2013 itu sampai 2023 melakukan kritik terhadap pembangunan yang ada di Jambi. Itu namanya hak peran dalam pembangunan. Maka dimanapun, Bu, di seluruh kabupaten kota, kalau ada apa yang disebut namanya musrembang, ya, musyawarah rencana pembangunan, setiap daerah itu melibatkan anak, Bu. Maka perlu ada forum anak. Jadi kamu sebenarnya bagian dari forum anak yang harus didengar oleh pemerintah di dalam musrembang loh, Du, untuk menentukan kebijakan pembangunan yang ada di Jambi. Jadi apa yang kau sampaikan itu adalah bagian dari isi dari musrembang itu. Kalau kamu misalnya nanti diundang di musrembang, ya suarakan suara masyarakat, termasuk suara nenekmu gitu loh ya. Jadi sekali lagi itu tidak ada pidananya. Jadi kalau wali kota kemarin lewat Pak Gempa Kabak Hukum itu melaporkan Pak dia ke polisi, itu pelanggaran terhadap hak anak. Jadi wali kota melanggar hak anak. Karena apalagi saya kan
dapat informasi sebelum datang ke sini, dapat informasi ada video yang pernah kau dimarah-marahin oleh wali kota, katanya kau mau cari uang 1, berapa miliar gitu kan. Ya itu betul Pak, waktu itu pas ada Pak Presiden kedatangan ya, Pak datang ke Presiden Iya. ke Tambajan. Dan itu sekali lagi saya potong, itu tidak boleh terjadi, Bu. Seharusnya kalau dia merasa nggak senang dengan pernyataan si adik ini, dia dibawa ke rumahnya, ke kantornya, ajak ayah ibunya ngobrol. Kalau dia paham tentang hak anak itu. Nah ini enggak. Jadi sekali lagi kau ingat hak anak untuk didengar pendapatnya. Jadi kau punya hak untuk didengar pendapatmu sesuai dengan usiamu. Nah ini sesuai dengan usiamu kan. Kamu kritik bukan hanya kritik pembangunan karena rumah nenekmu retak-retak, bukan. Tapi itu kebijakan publik namanya, ya toh. Nah, itu sekali lagi ya. Jadi, Bu, itu tidak pidana. Jadi, itu yang mendorong kami. Ini ada Pak Bima, ada Ibu Eka, perwakilan saya di Jambi ini, Ibu, ya. Pak Bima itu Dewan Penasehatnya Komnas Perlindungan Anak yang tahu persis proses hukum. Nah, terima kasih Pak anggota DPR juga datang mendengarkan ya. Mudah-mudahan ini akan sekali lagi saya nggak mau bicara tentang ganti rugi lah, apa inilah perusahaan, enggak. Tapi karena kau itu berani anak Indonesia yang tentu nanti saya akan pertemukan kamu dengan Bapak Presiden di rangka Hari Anak Nasional. Nanti di Semarang. Tapi itu kalau adik setuju. Nah setelah itu ada kongres lagi. Kamu ngomong di 400 delegasi Kongres Anak Indonesia dari seluruh provinsi. Kau omong tentang hak partisipasi. Di sana itu ada komisi partisipasi ya komisioner juga Mike ya yang baju merah yang tinggal di ini. Ya itu nanti kau bicara di situ gitu ya. Nah, itulah yang kehadiran kita datang untuk mensupport ayah ibu. Kamu juga itu tidak ada, jangan takut. Itu bukan pidana. Jadi kalau ada ancaman-ancaman itu ya perlu kita tegur ya. Nggak boleh kepala dinas melakukan tekanan kepada anak yang bersuara. Seharusnya dia menghormati, Bu. Karena tugas dan tanggung jawab unit PPA tadi, Ibu, siapa namanya? Itu sebenarnya mengucapkan terima kasih kepadamu karena kau adalah anak yang sungguh-sungguh punya niat untuk melakukan perubahan gitu loh, deh. Ya kan? Gitu loh. Jadi jangan takut ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mana Bapak tadi? Ya, cepat sembuh ya. Saya sudah datang ke sini dalam mangki ada Pak Bima, ada Mike, ada kawan-kawan di sini, unit, ada anggota DPR ya. Jadi saya kira ini dukungan kita. Ya Pak, sini Pak, supaya cepat sembuh Pak. Ternyata orang Bogor. Kumaha Akang ibunya ya. Ya sering saya ke Gedung Halang sampai ke Bogor sana, Bu. Pak ya. Jadi saya tadi memberi support kepada anak kita supaya ini adalah hal yang baik. Jangan berhenti asal kamu melakukan kritik dengan sopan santun. Kamu tahu itu orang tua, ya ngomongnya pendekatan anak dan orang tua. Tetapi kritik tetap. Hanya menyampaikan aja kan. Nah, itu harus kamu ya saya kira juga nggak ada yang salah yang kau omong. Ya toh. Kan yang dipersoalkan itu Firaun gitu kan. Di belakang rumah saya juga ada Firaun. Ya Pak ya. Ini kan orang sikap orang kan. Sikap orang ada. Ada Firaun Lubis ya. Itu ada warga Lubis, ada orang Batak, ada orang mana gitu ya. Ya Pak ya, gitu. Nah, itulah kehadiran kita dan tentu dalam waktu dekat kita akan terus memonitor ya. Jadi kalau kamu setuju nanti Kongres Anak Indonesia itu akan mengumpulkan lebih dari 400 anak-anak terpilih juga dari seluruh provinsi akan berkongres di tempatnya Mas Bima sana di Jawa Barat ya. Biar kamu pernah pergi ke Bandung juga kan ibu orang Bogor ya gitu. Nah yang kedua itu Hari Anak Nasional yang biasanya di Istana Bogor. Nah tahun ini saya sudah mendapat berita diadakan di Semarang. Jadi nanti saya daftarkan ya namamu supaya ikut ke sana bertemu dengan ribuan anak-anak juga dan terutama kepada Pak Presiden. Jadi nanti saya berkomunikasi dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nah, terhadap Kadis PPA di sini, saya akan menegur, Bu. Nggak boleh, tugas dia bukan menekan orang, apalagi anak-anak, gitu kan. Apalagi saya lihat dokumen, kok bisa-bisanya Pak Wali Kota marahin anak-anak, gitu loh ya. Nah, itu tidak etis, gitu kan. Seharusnya sebagai orang tua yang ngajak anak-anak meluruskan bahasa-bahasa anak-anak. Yang saya lihat di dokumen itu nggak ada yang salah di situ. Si adik kita atau anak kita ini justru minta pertanggungjawaban dari wali kota, kok wali kotanya marah-marah begitu kan. Nah, tentu tugas saya, Bu, itu tugas Pak anggota DPR nanti di RDPU di rapat apa nanti akan minta penjelasan dari Pak wali kota, kenapa anak-anak yang kritik kok malah mau dipidanakan, istilah saya mau dikriminalisasi gitu loh. Nggak boleh. Justru sebenarnya yang bisa kau lakukan melaporkan Pak Wali Kota, karena merendahkan martabatmu, melanggar hak anakmu untuk didengar pendapatnya. Jadi bukan dia yang melaporkan kamu, tapi kamu yang melaporkan Pak Wali Kota. Itu apanya, prosedurnya ya Pak ya. Nah, gitu kan. Kan ini bukan soal tuntut menuntut ya, tapi bagaimana apa yang kau suarakan itu adalah sebagai hak anak untuk didengar pendapatnya. Itu kalau pesan moral saya ya, karena kau itu adalah anak yang sudah bela negara.